Mungkin langsung tanggapan Pak Dasrul terkait dengan hal ini, Pak Dasrul. Apa yang dikatakan Pak Rina itu ya ada benarnya. Kemudian bukan berarti industri yang tidak ikut proper bukan tidak tersentuh oleh pemerintah. Bu Eliza dan Pak Dinal pasti tahu. Ya, yang menengah ke bawah tadi tentu dengan sentuhan di luar proper tadi. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa perusahaan-perusahaan yang serius dalam mengelola lingkungan justru mendapatkan keuntungan, gitu ya. Ini bisa saya bacakan ini tahun 2020 itu total penghematan yang bisa dilakukan oleh perusahaan mulai dari yang saya sebutkan tadi ada efisiensi energi, efisiensi air, daur ulang air, konservasi sumber daya alam. Itu ada 107,08 triliun pengamatan yang bisa dilakukan oleh 2.000-an perusahaan tadi yang saya sebutkan. Kemudian pada tahun 2019 justru nilai penghematan yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu lebih besar lagi, 191,87 triliun. Artinya kalau perusahaan itu mengelola lingkungan dengan sungguh-sungguh dan sudah mencapai kurva pengalaman, maka biayanya akan turun dan biaya penghematan akan naik. Jadi justru profitnya akan didapat Pak Dinal dan Bu Eliza. Ya, oke. Tapi kalau nih Pak, tadi kalau kita berbicara, kalau Anda katakan ini memang sudah diwajibkan, tentunya seperti itu, dan perusahaan untuk menyadari terkait dengan pentingnya industri hijau. Nah, ada nggak sih Pak, kalau tadi insentif, kalau kita berbicara dengan sanksi, adakah mungkin sanksi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memang tidak bisa memenuhi syarat dalam pengelolaan lingkungan, dan ini kalau tadi ya ada kriteria hitam dan merah, ini bagaimana dengan perusahaan-perusahaan seperti itu? Pertama, pemerintah tentu tidak serta-merta memberi sanksi, harus dilakukan pembinaan. Kemudian kalau sudah tidak bisa dilakukan pembinaan, tentu ada sanksi administratif. Sanksi administratif itu mulai dari teguran. Kemudian bisa juga kalau teguran tidak jalan, ada paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah itu bermacam-macam. Mulai bisa pembekuan izin sampai ke yang terberat pencabutan izin. Tapi tentu ini yang tidak kita inginkan, gitu ya. Kemudian kalau memang dampaknya besar, kemudian merugikan kepentingan orang banyak, masyarakat tentu selain sanksi-sanksi yang saya sebutkan di atas tadi, tidak tertutup ada sanksi pidana. Kemudian juga bisa juga gugatan perdata di pengadilan. Oke. Beralih Bu Emy tanggapan Anda juga kalau kita lihat tadi ya sebelumnya terkait dengan usaha menengah ke bawah. Ini ada nggak nanti upaya dari Kemenperin juga untuk bagaimana tentunya mendukung lah usaha ini menengah ke bawah ini supaya juga dapat hal yang sama? Ya, baik Bu Eliza. Jadi sebetulnya kami di industri hijau itu kami cukup menyadari bahwa kalau kita bicara industri kecil dan menengah tidak bisa untuk dikompetisikan dengan industri yang besar, Bu Eliza. Jadi kami di penghargaan industri hijau itu pun kami sudah membedakan kriteria penilaian antara industri kecil menengah dan juga industri besar. Nah, untuk industri kecil menengah ini memang kita di Kementerian Perindustrian memandang IKM ini adalah bagian dari industri yang memang harus kita support, harus kita dukung secara penuh. Dan kami di Kementerian Perindustrian juga banyak melakukan berbagai macam hal pelatihan, kemudian juga kita membantu memfasilitasi untuk mesin dan peralatan bagi industri kecil menengah. Dan itu nggak hanya terbatas untuk limbah saja, Bu Eliza, tapi juga untuk bagaimana mereka bisa lebih meningkatkan efektivitas dan juga produktivitas dari IKM tersebut. Jadi tidak usah khawatir, kami di Kementerian Perindustrian sangat-sangat mendukung peningkatan produktivitas industri, bukan hanya industri besar, tapi juga industri kecil dan menengah. Oke, baik. Saya akan meminta tanggapan dari Pak Dinal tentunya ya. Tadi kalau di Kemenperin sudah ada beberapa upaya dan ini juga kita lihat dari KLHK juga tadi ada
upaya yang dilakukan dan juga ini terkait dengan sanksi akan seperti apa. Tapi kita akan membahasnya usai jeda, tetaplah bersama kami.